Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jaro Jumiatin dengan NIM 112110850 dari kelas MA21C12 akan menjelaskan mengenai teori dan implementasi komunikasi dan negosiasi bisnis dalam kehidupan sehari-hari yang ditunjukkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi dan Negosiasi Bisnis. Apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok dalam konteks bisnis dengan tujuan mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan efisiensi operasional, membangun hubungan profesional, atau mendukung pengambilan keputusan. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis dapat dibedakan berdasarkan berbagai kriteria. Yang pertama, komunikasi internal. Dalam komunikasi internal terdapat 3 komunikasi. Yang pertama, vertikal, yaitu antara level yang berbeda dalam organisasi seperti antara manajer dan karyawan. Yang kedua, horizontal, yaitu antara individu atau kelompok dengan level yang sama seperti antar departemen. Yang ketiga, diagonal, yaitu antara individu di level yang berbeda tetapi tidak dalam rantai komando langsung. Kedua, ada komunikasi eksternal, yaitu berhubungan dengan komunikasi yang dilakukan perusahaan dengan pihak luar seperti pelanggan, pemasok, dan media. Ketiga, ada komunikasi lisan, yang meliputi percakapan tatap muka, telepon, dan presentasi. Yang keempat, ada komunikasi tertulis, yaitu termasuk email, laporan, surat, dan dokumen resmi. Yang kelima, komunikasi nonverbal, menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan isyarat untuk menyampaikan pesan. Keenam, korespondensi bisnis, yaitu melibatkan surat menyurat, termasuk surat keluar dan masuk, serta pengarsipan. Ketujuh, ada komunikasi proporsional, yang terfokus pada peningkatan citra perusahaan dan penjualan melalui iklan, brosur, dan presentasi publik. Komponen penting dalam komunikasi bisnis. 1. Tujuan penyampaian pesan untuk menentukan apa yang ingin disampaikan. 2. Pertukaran ide, mengirim dan menerima informasi. 3. Isi pesan terdiri dari informasi, gagasan, opini, atau instruksi. Keempat, saluran komunikasi yang terdiri dari media komunikasi langsung atau tidak langsung. Kelima, sinyal atau simbol, yaitu tanda atau simbol yang digunakan. 6. Pencapaian tujuan untuk mengukur keberhasilan komunikasi. Komunikasi bisnis dapat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan melalui beberapa cara yang saling berkaitan. Yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi. Komunikasi bisnis yang efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan memastikan bahwa semua karyawan dan manajer memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan, strategi, dan tugas mereka masing-masing. Yang kedua, meningkatkan laba dan memperluas jaringan. Dengan komunikasi bisnis yang tepat, dapat meningkatkan laba perusahaan dengan memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan penjualan. 3. Mencapai tujuan bisnis. Komunikasi bisnis memiliki beberapa tujuan utama, yaitu memberi persuasi, informasi, dan melakukan kolaborasi. Dengan tujuan ini dapat mencakup berbagai hal, mulai dari berbagi ide dan strategi, menjalin hubungan dengan pelanggan, hingga menjalankan operasi sehari-hari dengan lancar. Yang keempat, meningkatkan kecocokan dan kredibilitas. Komunikasi bisnis yang baik dapat meningkatkan kecocokan dan kredibilitas antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis. Kelima, meningkatkan keterbukaan dan kolaborasi. Komunikasi bisnis dapat memfasilitasi kolaborasi dan keterbukaan antar departemen atau tim yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi horizontal, vertikal, dan diagonal yang semuanya penting untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. 6. Mengurangi kesalahan dan kesalahpahaman. Dengan komunikasi bisnis yang efektif, dapat mengurangi kesalahan dan kesalahpahaman yang mungkin timbul akibat komunikasi yang kurang jelas. Ketujuh, meningkatkan umpan balik dan pengendalian.
Komunikasi bisnis yang baik dapat memberikan kesempatan bagi penerima pesan untuk memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi di masa mendatang. Cara komunikasi bisnis mempengaruhi hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, meningkatkan keterbukaan dan transparansi. Yang kedua, meningkatkan umpan balik dan pengendalian. Ketiga, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Keempat, meningkatkan kualitas dan kinerja. Kelima, meningkatkan efektivitas operasi. Keenam, meningkatkan keselarasan dan koordinasi. Tujuh, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi. Kedelapan, meningkatkan kepuasan pelanggan. 9. Meningkatkan keselamatan kesehatan. 10. Meningkatkan kinerja keuangan. Implementasi komunikasi bisnis. 1. Teknologi. Menggunakan teknologi komunikasi internal seperti email, internet, dan sistem manajemen pengetahuan, serta teknologi komunikasi eksternal seperti website, media sosial, dan email marketing. 2. Norma dan etika. Menggunakan bahasa yang sopan, menghormati privasi bisnis, dan menjaga kerahasiaan data. Ketiga, strategi. Memahami jenis-jenis komunikasi bisnis dan menghindari kesalahan umum seperti pesan yang kurang jelas dan sasaran komunikasi yang kurang tepat. Apa itu negosiasi bisnis? Negosiasi bisnis adalah proses di mana dua atau lebih pihak dan kepentingan yang berbeda berdiskusi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Ini bisa melibatkan berbagai aspek bisnis seperti harga, kontak kerjasama, atau penyelesaian konflik. Jenis-jenis negosiasi bisnis. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mencapai kesepakatan atau kompromi dalam transaksi bisnis. Seperti 1. Negosiasi direktif. Adalah jenis negosiasi di mana satu pihak menetapkan syarat-syarat dan memaksa pihak lain untuk menerimanya. Biasanya, pihak ini lebih kuat dalam bidang ekonomi atau politik. Yang kedua, negosiasi kolektif. Merupakan jenis negosiasi di mana beberapa pihak bekerja sama untuk mencapai kesepakatan. Dan biasanya negosiasi ini dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, negosiasi bilateral. Jenis negosiasi yang di mana dua pihak berhadapan langsung untuk mencapai kesepakatan. Dan kedua pihak ini berkomunikasi secara langsung untuk mencapai kesepakatan. Keempat, negosiasi multilateral, yaitu jenis negosiasi di mana beberapa pihak berhadapan untuk mencapai kesepakatan. Biasanya dalam negosiasi ini beberapa pihak berkomunikasi secara langsung untuk mencapai kesepakatan. Kelima, negosiasi formal. Adalah jenis negosiasi yang dilakukan secara resmi, biasanya dengan menggunakan dokumen-dokumen resmi dan prosedur yang jelas. Keenam, negosiasi informal. Negosiasi informal merupakan jenis negosiasi yang dilakukan secara tidak resmi, biasanya dengan menggunakan komunikasi verbal atau non-verbal. 7. Negosiasi berbasis data. Jenis negosiasi ini dilakukan menggunakan data dan analisis untuk mencapai kesepakatan. Pihak-pihak yang terlibat menggunakan data untuk mendukung argumen mereka. Kedelapan, negosiasi berbasis hubungan. Adalah jenis negosiasi yang dilakukan untuk menggunakan hubungan dan kepercayaan yang sudah ada antara pihak-pihak yang terlibat. 9. Negosiasi berbasis kebijakan. Negosiasi ini merupakan negosiasi yang dilakukan dengan menggunakan kebijakan dan aturan yang sudah ada. Pihak-pihak yang terlibat menggunakan kebijakan dan aturan sebagai acuan untuk mencapai kesepakatan. 10. Negosiasi berbasis kreativitas. Jenis negosiasi yang dilakukan dengan menggunakan kreativitas dan inovasi. Dan pihak-pihak yang terlibat mencari solusi dan inovatif dan kreatif untuk mencapai kesepakatan. Tahapan negosiasi bisnis merupakan serangkaian langkah yang harus diikuti untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam transaksi bisnis. Maka dari itu, sebelum bernegosiasi, perlu melakukan beberapa tahapan, yang itu 1. Persiapan. Sebelum melakukan negosiasi bisnis, perlu melakukan persiapan dengan cara 1. Pengumpulan informasi yang relevan, baik secara verbal maupun lisan.
Yang kedua, menentukan tim negosiasi. Yang ketiga, mengenal lebih jauh tentang profil pihak lawan. Yang keempat, menguatkan kepercayaan diri dan kesiapan melakukan negosiasi. Tahapan yang kedua yaitu kontak pertama. Dengan cara 1. Pertemuan langsung antara kedua belah pihak. Yang kedua, menakar proses ke depan lewat kesan pertama yang didapatkan sebelum bernegosiasi. Tahapan yang ketiga yaitu konfrontasi. Yang harus dilakukan yaitu 1. Masing-masing pihak mengungkapkan perbedaan pendapat atau kepentingan secara terbuka dan tegas. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat mulai menekankan posisi secara lebih keras untuk mempertahankan kepentingan mereka. Tahapan keempat yaitu konsiliasi, yaitu tahapan tawar-menawar untuk mendapatkan kesepakatan bagi kedua belah pihak, dengan masing-masing pihak mencari solusi untuk meredakan konflik atau perbedaan pendapat. Tahapan yang kelima yaitu solusi. Kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi solusi mengenai negosiasi ini. Dan setelah itu, para negosiator mulai menemukan kesepakatan bagi kedua belah pihak. Setelah menggunakan tahapan di atas, maka akan terjadi yaitu pasca negosiasi, yaitu tahapan terakhir setelah kesepakatan yang dicapai. Dengan pihak-pihak yang terlibat berusaha mempertahankan hasil kesepakatan tersebut untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Ciri-ciri dari negosiasi yang berhasil. Adapun ciri-ciri dari negosiasi yang berhasil yaitu 1. Kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Negosiasi yang berhasil dapat menghasilkan kesepakatan yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat, menciptakan win-win solution. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Proses negosiasi berjalan dengan jelas dan terbuka, di mana semua pihak dapat menyampaikan pandangan dan argumen mereka tanpa hambatan. Yang ketiga, pengelolaan konflik yang baik. Negosiasi yang berhasil mampu mengelola perbedaan pendapat dan konflik dengan cara yang konstruktif, sehingga tidak mengganggu proses mencapai kesepakatan. Yang keempat, hubungan yang terjaga. Negosiasi yang sukses tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga menjaga dan memperkuat hubungan antara pihak-pihak yang terlibat untuk kerjasama di masa depan. Yang kelima, dokumentasi yang jelas. Hasil negosiasi didokumentasikan dengan baik sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang kesepakatan yang dicapai dan langkah-langkah selanjutnya. Keenam, tindak lanjut yang efektif. Setelah kesepakatan dicapai, ada rencana tindak lanjut yang jelas untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut diimplementasikan dengan baik. Implementasi negosiasi bisnis. 1. Praktik negosiasi. Dengan melakukan negosiasi dalam berbagai situasi bisnis seperti dalam rapat dan presentasi. Yang kedua, role play. Berperan sebagai pemimpin rapat, notulis, atau negosiator untuk berlatih komunikasi yang baik. Yang ketiga, metode pembelajaran. Dengan kombinasi antara ceramah, diskusi, role play, dan praktik untuk memahami konsep komunikasi dalam bisnis. Contoh implementasi. 1. Amarta. Sebuah perusahaan pendanaan mikro yang menggunakan produk media digital seperti website dan media sosial untuk meningkatkan komunikasi perusahaan dengan pihak eksternal. Mereka menggunakan platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan jangkauan komunikasi. 2. Praktik komunikasi bisnis. Mahasiswa S1 Manajemen belajar tentang teori dan praktik komunikasi bisnis melalui presentasi, rapat, dan negosiasi. Mereka belajar mengenai konsep dasar komunikasi, ragam dan jenis komunikasi, serta teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kesimpulan dari materi ini yaitu dengan memahami dan menerapkan teori dan implementasi komunikasi dan negosiasi, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas interaksi baik di dalam maupun di luar organisasi, yang pada gilirannya dapat mendukung keberhasilan bisnis secara keseluruhan.
yang dimana dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bisnis, komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Contohnya dalam proses negosiasi, komunikasi dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sehingga seorang negosiator harus dapat melebihi lawan bicaranya agar mereka dapat mengikuti kemampuan negosiator. Dan dalam hal ini, komunikasi yang baik dalam negosiasi akan berjalan baik apabila kedua belah pihak sama-sama mau mengutarakan ide yang mereka punya dan diutarakan secara terbuka untuk dilakukan perundingan hingga memunculkan hasil yang disepakati oleh kedua pihak. Sehingga dalam negosiasi dibutuhkan sebuah komunikasi yang dimana komunikasi tersebut akan menunjang kesuksesan bisnis baik dalam meningkatkan kinerja organisasi maupun adaptasi organisasi terhadap setiap perubahan lingkungan bisnis yang ada. Demikian materi mengenai teori dan implementasi komunikasi dan negosiasi bisnis dalam kehidupan sehari-hari yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.